Hai semua, selamat datang di channel kami, Truvia Versa. Ajukan pra-peradilan Rizik Syihab minta status tersangka dibatalkan. Laporan kasusnya dihentikan, seorang warga menggugat pra-peradilan Polresta Solo. Petambak udang gugat pra-peradilan ke PN Bintuhan. Pra-peradilan. Pastinya kita udah sering dengar kan sama istilah itu? Entah dengar dari berita, lihat di koran, maupun sosial media. Sekarang ini banyak banget orang yang ketika dituduh melakukan tindak pidana kemudian mengajukan pra-peradilan. Seperti kasus-kasus yang udah disebutkan tadi misalnya. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan pra-peradilan? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen sebagai bentuk dukungan untuk channel kami menjadi channel edukatif terbaik di Indonesia. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pra-peradilan? Menurut pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pra-peradilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Mengenai 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. 3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Terus, kapan sih proses pra-peradilan dilaksanakan? Nah, pra-peradilan ini prosesnya akan dilaksanakan sebelum perkara secara formil masuk dan terdaftar di pengadilan. Lebih tepatnya akan dilaksanakan pada proses penyidikan atau penuntutan dengan alasan-alasan yang sudah disebutkan tadi. Kalau kita tengok kembali pada definisinya, pra-peradilan itu dilaksanakan karena adanya permintaan dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Lalu pertanyaannya, siapa saja pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan pra-peradilan? Jadi pihak-pihak itu adalah pertama, tersangka. Tersangka boleh mengajukan permohonan pra-peradilan berkaitan dengan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Kemudian, tersangka juga boleh mengajukan permohonan pra-peradilan berkaitan dengan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat penghentian penyidikan atau penuntutan. Kedua, penyidik, penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Pihak-pihak ini boleh mengajukan pra-peradilan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan. Apa sih ciri-ciri dari pra-peradilan yang membedakannya dengan pemeriksaan pada hukum acara umum? Nah, ciri-ciri pra-peradilan yang membedakannya dengan pemeriksaan hukum acara umum adalah sebagai berikut. Pertama, pemeriksaan pra-peradilan dipimpin oleh hakim tunggal dan dibantu seorang panitera. Kedua, pemeriksaan pra-peradilan dilaksanakan secara cepat, maksimal dalam waktu 7 hari sudah harus dijatuhkan putusan. Ketiga, apabila pra-peradilan diajukan saat pokok perkara sudah mulai diperiksa di pengadilan, maka permintaan pra-peradilan dinyatakan gugur. Terakhir, mungkin banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya penetapan tersangka itu merupakan objek pra-peradilan atau bukan sih? Kok sepertinya sering sekali kita dengar pejabat-pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK misalnya,
Mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya? Jawabannya tidak ya guys. Mengacu pada pasal 77 KUHP, penetapan tersangka bukan merupakan objek pra-peradilan, meskipun termasuk dalam tahapan penyidikan. Oke, sampai di sini dulu ya belajar kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. See you!